Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap penatua gereja KBP Hitamulu mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Marilah kita mengikuti ibadah Minggu Paskah kedua kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Hari ini adalah sukacita dan kebahagiaan besar bagi orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Mari kita bersyukur dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan melalui ibadah Paskah ini. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang percaya berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan sukacita marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus telah menaklukkan kuasa kubur. Dengan bernyanyi dari buku ND nomor 94 ayat 1 sampai ayat 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 89 ayat 1. Hukum Taurat dalam ibadah Pesta Paskah kedua hari ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 491 ayat 1.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan, kami sering berlaku seperti para murid, takut, khawatir, karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Kepada semua orang yang sungguh-sungguh dan tulus dalam pengakuannya, dengarlah firman Tuhan. Janganlah kamu takut, karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya Tuhan, kami juga sering bersikap seperti Thomas yang meragukan kebangkitan-Mu dan yang menuntut bukti kuasa kebangkitan-Mu dalam menanggapi masalah kehidupan kami. Karena itu percayalah, sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Ya Tuhan, karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar, kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 627 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12. Kita membacanya dengan responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 512 ayat 4. Hamida pangujudani morupe gogotala marupini saita berendo patesus Tuhani gata heras niro hatta bainoni hahan niro hamusode arahon madogata dengan musuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 92 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Penyayang dan Pengasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang kami terima saat ini, dan atas kasih-Mu yang memberi anak-Mu yang tunggal demi keselamatan kami, supaya kami beroleh sukacita dan sudah kami rasakan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Tentu juga kami ingin mendengar firman-Mu untuk bekal dan pegangan iman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengar firman-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di perayaan Paskah kedua, yang dimana kita lakukan ibadah di tengah atau di dalam rumah kita masing-masing, yaitu diambil dari kitab 1 Korintus 15, dimulai dari ayat 20 sampai dengan ayat ke-28. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita ingat atau yang selama ini kita lalui, bahwasanya kalau kita bandingkan antara perayaan Paskah dan Natal sangat jauh berbeda. Di mana selama ini perayaan Natal lebih besar dari perayaan Paskah. Padahal dalam sejarah gereja, Paskah yang terlebih dahulu dirayakan daripada Natal. Paskah terjadi dirayakan yaitu pada abad kedua, sedangkan Natal dirayakan mulai abad keempat. Namun seiring berjalannya waktu, seiring semakin meluasnya persekutuan, Natal dirayakan secara besar-besaran. Bisa kita ingat terkadang dalam merayakan Natal itu di gereja mulai dari sekolah minggu, naposo remaja, pengumuman ama, ina, lansia. Bahkan di luar konteks gereja juga, seperti sekolah-sekolah, perkantoran atau instansi pemerintahan, mereka juga merayakan Natal dengan sukacita. Tapi kalau merayakan Paskah itu biasa saja. Iya tidak. Padahal saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Paskah inilah yang menjadi titik tolak atau pusat iman orang Kristen. Kita beribadah setiap hari Minggu karena Paskah. Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, itulah sebabnya kita berkumpul pada hari Minggu atau Domingos, yang artinya hari keselamatan
atau hari kemenangan. Dan itulah yang kita rayakan di setiap minggu, bukan lagi hari Sabat, tetapi hari kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Paskah kedua hari ini kembali kita diingatkan oleh kebangkitan Kristus, yaitu awal dari keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Perlu kita garis bawahi saudara-saudara, bahwasanya keselamatan yang diberikan kepada Tuhan bukan untuk semua orang, tetapi kepada semua yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa apapun yang ada di dunia ini berada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Dialah yang memegang kunci kerajaan Allah, yang telah diwujudkannya, yang telah dinyatakannya semasa hidupnya, semasa pelayanannya di dunia ini. Dia telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui khotbah Paskah yang kedua saat ini, yang mana telah disinari, yang mana telah dibuat satu topik pada Paskah kedua ini yang mengatakan bangkit dan membangkitkan. Hehe laho pahehe, yaitu yang pertama, Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah yang menjadi dasar, yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi pengharapan kita akan kehidupan yang kekal. Terlebih dalam kondisi sulit saat ini, sudah seharusnya kita bersandar, kita berseru dan berserah kepada Tuhan, karena segala tantangan yang kita hadapi saat ini tidak bisa kita lihat, namun dampaknya sangat luar biasa. Bahkan saudara-saudara kita juga sudah mengalaminya, mulai dari korban yang positif bahkan sampai meninggal dunia. Kita tidak perlu takut untuk menghadapinya. Yang penting kita lakukan anjuran atau himbauan dari pemerintah kita. Kita lakukan perilaku hidup bersih, sehat, dan menjaga jarak dari orang yang ada di sekeliling kita. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan saat ini, inilah yang menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan, terlebih kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai pegangan iman bahwa hidup atau mati ada di tangan Tuhan.
Yang kedua, pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan ini yaitu Kristus yang berkuasa atas segalanya. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, kita sadar banyak kuasa yang ada di dunia ini. Kadang kuasa itu membuat orang senang, kadang kuasa itu membuat orang bahagia, dan kadang kuasa itu membuat orang ketakutan, seperti yang terjadi saat ini, penyebaran virus corona yang mewabah saat ini, bagaikan kuasa yang tidak kelihatan tapi sangat menakutkan. Tapi ingatlah bahwa kuasa Tuhan Yesus jauh di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Mungkin pernyataan atau pesan yang disampaikan firman Tuhan ini, kuasa Tuhan jauh di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Mungkin saudara-saudara bertanya, kalau memang kuasa Tuhan jauh lebih kuat dari kuasa yang ada di bumi ini, mengapa Tuhan membiarkan situasi seperti ini? Kalau memang kuasa Allah lebih kuat atau melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini, mengapa Allah membiarkan anaknya Yesus Kristus mati disalibkan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui, rancangan Allah tidak ada pun satu manusia yang tahu. Bisa saya berikan contoh. Yang pertama, Allah memakai kekejaman dan keras kepala yang dilakukan Raja Firaun terhadap umat Israel, yang mana Firaun selalu membantah atau menentang perintah Tuhan melalui Musa. Begitu banyak cobaan, tapi Firaun merasa mampu. Dan kita tahu akhir ceritanya bagaimana. Israel berhasil dilepaskan Musa dari perbudakan Mesir. Yang kedua, saudara-saudaraku, Allah memakai kekejaman yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar, yang mana dia mencampakkan Syadrak, Mesak, dan Abednego ke perapian yang menyala, tetapi mereka bertiga selamat utuh. Itulah beberapa bukti terkadang kekejaman dan ancaman di dunia ini Allah biarkan supaya ada jalan Tuhan, supaya ada wadah Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Begitu juga saudara-saudara, seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, seandainya Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga dari kematian, bagaimana lagi cara kita untuk mengimaninya? Bagaimana lagi salah satu pembuktian yang paling dahsyat yang telah dinyatakan Allah sebelum-sebelumnya melalui nabi-nabinya, bila itu tidak terjadi?
Mungkin orang-orang mengatakan bahwa Allah itu pembohong. Seandainya Yesus tidak mati disalibkan, seandainya Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kematian. Itulah beberapa contoh yang ada di tengah-tengah persekutuan kita. Terkadang cobaan itu harus kita lalui untuk menguji iman kita dan untuk membuktikan sebagai tempat untuk kuasa Tuhan Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Kristus telah membinasakan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kematian merupakan hal yang menakutkan dari dulu hingga saat ini. Apalagi kondisi pandemi corona saat ini. Memang sudah banyak yang meninggal dunia akibat virus ini, namun kematian bukanlah akhir kehidupan bagi orang Kristen, melainkan awal dari kehidupan kekal. Karena itu kita tidak perlu terlalu takut untuk menghadapi situasi ini, tapi senantiasa berjaga dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah menaklukkan kuasa maut di bawah kakinya. Maut mungkin sering kita identikkan dengan kegelapan. Kegelapan itu telah digantikan dengan terang damai sejahtera dari Allah. Karena itu saudara-saudara, jadilah pembawa terang dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, hendaknya menjadi sukacita bagi semua orang yang ada sekeliling kita. Apapun yang kita lakukan, hendaklah menjadi sebuah motivasi untuk orang banyak. Melalui perbuatan Peti sudah, sabar sudah, situ nabi dah. Mungkin ada dong ikon tahu lang bah. Dak saya dah bah. Tak coba ulat ni deh. Saudara-saudara yang terkasih, pesan ketiga yang disampaikan melalui firman Tuhan ini yaitu Kristus telah membinasakan maut. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kematian merupakan hal yang menakutkan dari dulu sampai saat ini, apalagi dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Memang sudah banyak yang meninggal akibat virus corona ini. Namun perlu kita pahami saudara-saudara, kematian bukanlah akhir kehidupan bagi orang Kristen, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Karena itu kita tidak perlu terlalu takut untuk menghadapi situasi ini, tetapi senantiasa berjaga, berpengharapan dan menyerahkannya segalanya kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang melindungi kita semua. Kristus telah menaklukkan kuasa maut di bawah kakinya. Maut yang sering kita identikkan dengan kegelapan,
telah dikalahkan oleh terang damai sejahtera yang dari Allah. Karena itu, jadilah pembawa terang dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, hendaknya menjadi sukacita dan hendaknya menjadi motivasi untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Melalui perbuatan, melalui tutur kata, dan iman kepercayaan kita. Di sanalah kita dapat bersaksi akan kebangkitan Kristus yang telah membinasakan maut. Jadilah pembawa damai sejahtera di setiap kondisi kehidupan yang kita jalani. Jadilah bangkit melalui perayaan Paskah yang kedua ini, dan jadilah membangkitkan semangat semua orang di sekeliling kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu, yang mana di tengah persekutuan kami saat ini mendengar firman-Mu telah mengatakan kepada kami bahwa Yesus telah bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segala hal yang ada di dunia ini, untuk menggantikan kegelapan menjadi terang. Oleh karena itu ya Tuhan, sertai dan ajari kami agar senantiasa iman kami tetap yakin dan percaya akan kuasa-Mu. Sekalipun kami di dalam keadaan cemas, khawatir, bahkan takut dalam menjalani kehidupan ini, sertai iringi, jangan biarkan kami berjalan sendirian. Terlebih saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan hidup kami sering cemas, khawatir dan takut akan ancaman dari dunia ini, yang mana dengan adanya wabah virus COVID-19 sangat mengancam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kepada-Mu sajalah kami berserah. Berkati dan sertai seluruh pemerintah, aparat dan para medis kami. Kami yakin ya Tuhan, pakailah mereka sebagai perpanjangan kuasa-Mu dan tangan-Mu untuk menolong kami, agar kami selamat dari ancaman virus tersebut. Berkati dan sertai seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP Hitamulini beserta keluarganya, agar senantiasa dalam keadaan sehat. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 91 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Doha, doha, doha,
Lalu si bodis las be marohatai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Paskah buat kita semua. Tuhan memberkati.